Halo bobotoh salam dunya, kumaha daramang. Antusiasme luar biasa kembali terasa menjelang laga klasik yang selalu ditunggu-tunggu. Duel penuh gengsi antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Pertandingan ini akan digelar pada pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026, tepatnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, hari Minggu, 11 Januari sore. Seperti yang sudah bisa kita duga, minat bobotoh untuk mendukung langsung tim kebanggaan benar-benar meledak. Tiket pertandingan ludes terjual dalam waktu yang sangat singkat, bahkan jauh sebelum hari-hari. Fenomena ini tentu saja memunculkan banyak pertanyaan di kalangan kita semua. Berapa sih sebenarnya jumlah tiket yang dijual? Kenapa harga tiketnya beda untuk laga besar seperti ini? Dan yang paling sering dikeluhkan, kenapa aplikasi Persib sering error password tiket? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, manajemen Persib Bandung melalui PT Persib Bandung Bermartabat akhirnya buka suara. Mereka memberikan penjelasan terbuka mengenai proses dan kebijakan penjualan tiket untuk pertandingan super panas ini. Yuk, kita bahas satu persatu, biar semuanya jelas. Pertama, soal jumlah tiket. Untuk laga melawan Persija, Persib secara resmi menetapkan kuota penjualan sebanyak 26.000 tiket. Angka ini mungkin terasa sedikit jika dibandingkan dengan kapasitas total GBLA. Tapi, penting untuk kita tahu bahwa penetapan jumlah ini bukan keputusan sepihak dari manajemen. Head of Communications PT PBB, Adi Pratama menjelaskan bahwa jumlah tiket ini sudah melalui proses koordinasi yang matang dengan berbagai pihak, terutama kepolisian. Rekomendasi dari pihak keamanan menjadi dasar utama penetapan kuota ini. Adi menegaskan, penetapan jumlah tiket ini bukan hanya soal kapasitas stadion, melainkan hasil koordinasi yang matang dengan berbagai pihak. Keamanan, kenyamanan bobotoh, serta pengelolaan arus masuk dan keluar stadion menjadi prioritas utama kami. Jadi, ini semua demi memastikan kita semua yang datang ke stadion bisa nonton dengan aman dan nyaman, tanpa harus berdesak-desakan atau khawatir dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Prioritasnya adalah keselamatan kita semua. Sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua, soal harga tiket. Banyak yang merasa ada penyesuaian harga, atau lebih tepatnya kenaikan khusus untuk laga melawan Persija. Manajemen Persib pun tidak menampik hal ini. Pertandingan melawan Persija memang dikategorikan sebagai big match, sebuah laga dengan permintaan yang sangat tinggi dan tensi yang juga tinggi. Dalam situasi seperti ini, Persib menerapkan sebuah skema yang disebut dynamic pricing atau harga dinamis. Adi menjelaskan bahwa dynamic pricing ini adalah mekanisme yang umum dan sering diterapkan dalam industri olahraga profesional di seluruh dunia, terutama untuk pertandingan-pertandingan besar yang peminatnya membludak. Dynamic pricing adalah mekanisme yang sering diterapkan, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi. Pertandingan besar juga membawa dampak pada peningkatan biaya operasional, jelasnya. Apa saja biaya operasional tambahan itu? Biaya ini mencakup banyak hal, mulai dari kebutuhan pengamanan ekstra, yang pastinya lebih banyak dari laga biasa, pengaturan lalu lintas di sekitar stadion, penambahan jumlah steward atau petugas di dalam stadion, hingga kesiapan teknis dan peningkatan layanan untuk penonton. Semua ini dilakukan agar pertandingan bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan yang paling penting, aman untuk seluruh bobotoh yang hadir. Jadi, penyesuaian harga ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi untuk menutupi biaya operasional yang memang membengkak demi menyelenggarakan laga besar sekelas Persib kontra Persija dengan standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Terakhir, dan ini mungkin yang paling bikin gregetan, soal kendala teknis pada aplikasi Persib. Banyak bobotoh yang curhat di media sosial, mengeluh karena aplikasi mendadak lemot, force close, atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali saat penjualan tiket dibuka. Manajemen mengakui adanya tantangan ini. Adi menjelaskan bahwa lonjakan akses yang luar biasa tinggi secara bersamaan menjadi penyebab utamanya. Bayangkan saja, jutaan pengguna mencoba mengakses aplikasi dalam waktu yang hampir bersamaan. Wajar jika servernya kewalahan. Pada pertandingan seperti ini, jutaan pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan, yang berdampak pada performa sistem, ungkap Adi. Namun, ia juga memastikan bahwa tim teknis Persib tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan pemantauan dan perbaikan agar layanan digital ini bisa kembali optimal dan lebih siap di masa depan. Semua masukan dan keluhan dari bobotoh menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi manajemen. Ini menjadi pelajaran berharga agar ke depannya kualitas layanan digital Persib semakin siap menghadapi animo bobotoh yang luar biasa besar. Dengan tiket yang sudah habis terjual, bisa dipastikan Stadion GBLA akan kembali membiru dan bergemuruh oleh semangat puluhan ribu bobotoh. Dukungan total sudah kita berikan. Sekarang, tantangan ada di pundak para pemain Pangeran Biru. Mereka harus membalas dukungan penuh ini dengan performa terbaik di lapangan, meraih 3 poin,
dan memberikan kemenangan yang sudah sangat kita dambakan. Namun, di tengah panasnya persiapan jelang El Clasico Indonesia, ada sebuah kabar mengejutkan yang datang dari Jakarta. Sebuah kejutan besar yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Indonesia. Sosok yang ditanggu-tanggu, Martin Paes, akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Penampilannya santai, tapi kehadirannya sama sekali tidak santai. Banyak yang melihat Paes kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Bandung, dan moda transportasi yang ia pilih pun menarik perhatian. Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung. Tentu saja, kedatangan seorang kiper kelas dunia seperti Martin Paes ke Indonesia dan secara spesifik menuju Bandung langsung memicu gelombang spekulasi yang liar di kalangan bobotoh. Apakah ini sebuah kode keras? Apakah Martin Paes benar-benar akan segera merapat dan mengenakan seragam biru kebanggaan kita? Media sosial langsung ramai. Para penggemar mulai menghubungkan titik-titik. Bertanya-tanya, apakah transfer besar ini benar-benar akan menjadi kenyataan? Memang, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi. Baik itu dari manajemen Persib, pelatih, apalagi dari Paes sendiri. Semua pihak masih bungkam. Namun, gestur kedatangannya yang langsung menuju Bandung dengan kereta cepat seolah menjadi sinyal yang sangat kuat. Ini bukan sekadar liburan biasa. Ini terasa seperti sebuah pergerakan serius. Seolah ada sebuah kesepakatan besar yang sedang berada di tahap akhir. Kita semua tahu, dalam dunia transfer sepak bola, hal-hal seperti ini seringkali menjadi pertanda. Melihat rekam jejak dan karier cemerlang yang dimiliki Martin Paes, kehadirannya di Persib Bandung tentu akan menjadi sebuah langkah raksasa. Kualitasnya sebagai penjaga gawang sudah tidak perlu diragukan lagi. Pengalamannya bermain di level tinggi di Eropa akan membawa standar baru, tidak hanya untuk posisi kiper, tapi juga untuk seluruh tim. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat signifikan bagi Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi. Bobotoh di seluruh dunia kini menahan napas. Kita semua sangat menantikan informasi lebih lanjut, menunggu pengumuman resmi yang akan mengakhiri semua spekulasi ini. Apakah Martin Paes benar-benar akan menjadi bagian dari keluarga besar Persib Bandung? Jika iya, ini akan menjadi salah satu transfer paling heboh dalam sejarah Liga Indonesia. Kita doakan saja yang terbaik. Semoga semua proses berjalan lancar, dan kabar baik segera datang untuk kita semua. Sambil menunggu, mari kita fokuskan dulu energi kita untuk mendukung Persib di laga melawan Persija. Ayo birukan GBL. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan positif bagi tim kebanggaan kita, Persib Bandung. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apa harapan kalian untuk laga melawan Persija? Dan bagaimana pendapat kalian soal rumor Martin Paes ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Persib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, Persib Salawasna.